Selama di penjara 15 tahun, istrinya tak pernah menjenguk, siapa sangka saat keluar pemandangan rumahnya sampai ia tak bisa berkata-kata. 15 tahun lalu, Denny harus dihukum penjara karena tidak sengaja menabrak seseorang dan dihukum 15 tahun penjara. Selama 15 tahun ini, orang tuanya tidak pernah menjenguknya, bahkan istrinya yang baru menikah setahun dengan pun tak pernah menjenguknya. Demi tahu pasti orang tuanya marah besar karena dia merusak nama keluarga. Sedangkan istrinya, dia begitu lama di penjara. Dia rasa istrinya pasti menikah lagi dengan pria lain, itu yang ada di pikiran Denny. Hari itu Denny berdiri di depan penjara sangat lama, baru akhirnya mengangkat tas ranselnya melangkah lagi ke tempat yang sangat dia kenal namun juga asing. Dia pulang ke rumahnya, namun siapa sangka ternyata di dalamnya bukan keluarganya. Menurut penghuni rumah, dia membeli rumah itu 14 tahun yang lalu. Rumahnya sudah dijual, Denny hanya bisa merenung di depan pintu rumah itu sangat lama. Kemana perginya kedua orang tuanya, kemana dia harus mencarinya? Saat itulah ia teringat rumah tua milik orang tuanya di desa, ia merasa harusnya orang tuanya akan pulang ke sana. Akhirnya Denny pergi mencari teman lamanya untuk meminjam uang. Siapa sangka temannya juga sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Karena kebingungan, akhirnya Denny hanya bisa mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa membeli tiket ke desa. Tapi karena dirinya baru keluar dari penjara tidak ada tempat yang memberinya pekerjaan, sampai akhirnya Denny hanya bisa menjadi buruh bangunan. Setengah bulan kemudian, dia mendapatkan gajinya dan langsung membeli selembar tiket pulang ke desanya. Waktu turun dari bus, ia melihat ke sekitar. Ini adalah rumah lama yang tak pernah dia datangi selama lebih dari 15 tahun. Dia kemudian perlahan melangkah sampai ke depan rumahnya namun ia tidak berani masuk, akhirnya dia hanya diam depan rumah, sampai ada seorang remaja yang memperhatikan dia kemudian bertanya siapa dia. Denny kaget, kemudian dia melihat anak remaja itu. Usianya mungkin 14 tahun, dia menggendong tas sekolah. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya apakah rumah ini adalah rumah Bapak Sudin, ayah Denny? Remaja tadi mengangguk, baru saja dia mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu rumah dibuka, seorang wanita paruh baya keluar dari rumah, usianya kurang lebih 40 tahun, melihat remaja tadi dia melambaikan tangan, "Nak, siapa itu?" "Mama sudah bilang berapa kali jangan banyak bicara sama orang asing." Denny langsung mengenal suaranya, dia berputar, ternyata istrinya berdiri di sana. Istri Denny, Lani sudah tidak muda seperti dulu, bahkan dari wajahnya dia kelihatan kusam dan kelelahan, rambutnya bahkan sudah beruban. Denny tidak bisa menahan dirinya, dia langsung berteriak, "Lani!" Lani memandang Denny sekian lama, baru melangkah keluar menggenggam tangannya tanpa sepatah kata pun, dia menangis, remaja laki-laki tadi sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Di sanalah Denny bertemu istrinya, bahkan baru tahu kalau anak remaja itu adalah putranya. Ibu Denny terbaring di atas ranjang, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup ibunya kini bergantung pada istri Denny, Lani. Lani yang merawat anak dan ibunya selama ini, sedangkan ayah Denny meninggal dunia tidak lama setelah Denny masuk penjara karena kecelakaan. Ternyata, 15 tahun ini banyak sekali kejadian yang tidak ia ketahui. Ibunya pingsan waktu tahu Denny masuk penjara, dia koma dan tidak bisa sadar lagi, kini dia menjadi manusia yang tak bisa sadarkan diri. Demi merawat sang ibu, Lani menjual rumah mereka dan kembali ke desa. Sambil merawat ibu mertua, Lani yang sedang hamil besar harus bekerja sendiri. Mengetahui kehamilannya siapa sangka ayah mertuanya meninggal, sedangkan ibu mertuanya masih dirawat di rumah sakit. Dia tidak punya waktu untuk menjenguk Denny, dia sibuk merawat ibu mertuanya sampai pindah ke desa. 15 tahun berlalu, Lani bahkan merasa bersalah karena tidak pernah menjenguk Denny. Sejak saat itulah, setiap harinya, Denny selalu bekerja keras demi istri, ibu dan putranya. Kini seberapa lelah pun, dia merasa amat bahagia, dia memiliki seorang istri luar biasa yang mengorbankan masa mudanya demi keluarganya. Anaknya hanya melihat dari samping, bahkan tak sanggup memanggilnya papa, namun Denny tidak patah semangat, dia selalu membina hubungan secara perlahan dengan putranya. 3 tahun kemudian, Denny berhasil membeli sebuah rumah yang layak bagi ibu dan istrinya, dia juga berhasil menyentuh hati anaknya dengan segala perbuatannya. Saat itulah pertama kalinya putranya memanggilnya papa, itu merupakan hadiah yang sangat besar bagi Denny. Denny merasa hidupnya sekarang sangatlah bahagia, segala yang ia dapatkan sekarang, itu adalah pengorbanan sang istri.